Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amala Khairina Syahida dengan NIM 177221010. Video ini saya buat dengan jujur dan mandiri berdasarkan keilmuan, pemikiran, dan pengalaman saya sendiri. Saya mengerjakan video ini sendiri tanpa dibantu oleh atau bekerja sama dengan orang lain. Saya mampu mempertanggungjawabkan isi yang ada di dalam video ini. Sini saya akan menjelaskan video tentang tutorial proyek perpustakaan sekolah. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang entry data buku. Untuk entry data buku ini, kita menggunakan sintaks ini artikel, situs, proses, dan jadi kode-kode di sini adalah untuk memasukkan data-data buku yang akan dimasukkan. Di sini step kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, subjek, terbit, call number, dan catatan. Lalu setelah memasukkan sintaks-sintaks ini, jangan lupa membuat database di phpMyAdmin. Tabel dari database-nya itu ada ID buku. ID buku ini sebagai primary key. Lalu ada kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, subjek, dan lain-lain. Lalu kita akan langsung entry data bukunya. Contohnya kita akan masukkan buku yang sudah kita masukkan tadi, bisa masuk ke database buku di situs. Lalu selanjutnya ada edit data buku. Untuk edit data buku itu ada di bagian monitoring data buku. Sintaknya ada monitoring buku. Nah, di sini adalah perintah untuk update data buku. Yang bisa ditampilkan itu sama seperti yang tadi, ada kode, judul, pengarang, penerbit. Lalu untuk eh, apa? Ya, ini adalah tabel yang nanti ditampilkan pada halaman situs itu. Tabel tabel ini ada nomor, pada buku, judul. Nah, misalnya apa? Jumlah tabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, maka row-nya juga harus ada 11. Ini ada 1, 2, 3, 11. Nah, monitoring buku ini isinya ada edit dan hapus buku. Perintah yang ini itu adalah untuk mengedit data buku. Nah, ketika kita klik edit, maka nanti kita akan diarahkan ke sintak edit buku ini. Kita bisa mengedit kode buku, judul, pengarang, penerbit, dan lain. Kita contoh. Lalu contohnya edit monitoring data buku. Kita buka, kita klik edit. Nah, kita akan menambahkan data-data yang belum terisi. Sudah terisi, sudah simpel.
Lalu selanjutnya ada hapus data buku. Untuk hapus data buku, sintaknya itu ada perintah di monitoring buku, yaitu nah, sini kita hapus. Nah, pakai sintaknya dari hapus buku, delete from buku, where ID buku, contoh menghapus buku, buku itu akan hilang. Lalu untuk entry anggota, edit anggota, dan hapus anggota itu mirip-mirip dengan kode edit buku, entry buku, dan monitoring buku. Lalu entry anggota ini ada perintah uh, insert ke tabel anggota. Ini masukkan anggota yang isinya ada kode anggota, nama anggota, KTP anggota, alamat, dan gender. Tapi kita juga harus membuat database di tabel baru di Sipus, yaitu dengan nama anggota yang isinya ada ID anggota, kode, nama, KTP, alamat, dan gender. Lalu sebagai contohnya kita akan masukkan data anggota, kita akan masukkan kode sama dan berhasil. Data-data anggota yang sudah kita masukkan itu bisa kita lihat di monitoring data anggota. Terus selanjutnya itu ada edit anggota. Untuk edit anggota sama seperti edit buku tadi. Untuk sintaknya itu ada di monitoring anggota. Ini ada update anggota. Ini kita penting untuk mengedit anggota. Contohnya kita akan edit. Karena ini salah nomor jalan. Akan ada. Lalu selanjutnya ada hapus anggota. Seperti hapus data buku tadi, di sini ada perintah hapus, query hapus, hapus anggota. Sini, mari kita coba delete di database localhost-nya juga akan terhapus. Tuh. Dan yang terakhir itu ada transaksi peminjaman. Untuk transaksi peminjaman ini ada di sini. Transaksi peminjaman ini untuk apa? Untuk masukkan datanya itu menggunakan kode anggota dan input kode buku. Untuk sintaknya ini ada di peminjaman PHP. Di sini insert yaitu peminjaman kode anggota. Kita akan langsung contoh kode anggota. Kode anggotanya 1190. Akan lalu untuk soal khusus NIM genap. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang soal bonus, yaitu login sebelum mengakses OPAK. Jadi pertama-tama itu kita harus menambahkan menu di halaman awal Sipus
dengan cara indeks, lalu kita tambahkan cache login. Lalu kita juga menambahkan sintak login yang berisikan ini untuk masukkan username dan passwordnya. Lalu jangan lupa juga buat database di Sipus, yaitu akun. Media akun, username, dan password. Untuk membuat passwordnya kita harus ke web satu. Nah, kita akan masuk sebagai admin, maka kita tuliskan admin. Nah, lalu hasilnya ini kita copy dan kita masukkan ke sini. Kita dapat ubah. Nih, kita masukkan ke sini. Sudah kita kirim. Lalu untuk sintaknya di bagian, karena login di bagian home, maka di bagian home jangan lupa untuk menambahkan session ini, username, untuk masukkan username agar bisa login. Lalu di bagian akhir kita tambahkan tulisan maaf Anda harus, contohnya seperti ini. Kita klik login, kita masukkan username ini. Nah, lalu setelah itu baru kita bisa search opak. Nah, ada di sini. Lalu untuk opak ini ada di sintaknya di bagian home. Nah, ini cari buku, itu bisa berdasarkan judul buku dan pengarang. Sebagai contoh, misal kita akan mencari buku tentang psikolog. Kita akan cari, ini akan muncul buku tentang psikologi. Lalu misal kita mencari dengan pengarang. Nah, kan mungkin buku dengan pengarang. Tadi yang pencarian opak. Lalu selanjutnya laporan peminjaman buku menghasilkan nama peminjam, buku, tanggal peminjaman, dan jumlah denda yang harus dibayar. Itu sintaknya adalah di bagian data peminjaman. Nah, ini untuk view buku yang sudah dipinjam tadi yang dimasukkan ke transaksi peminjaman. Ini adalah tabel-tabel yang diperlihatkan di dalam situs. Dan untuk denda pada row 3 ini adalah hari. Jadi misal harinya itu lebih dari 7, maka dia akan terindikasi telat dan dia harus membayarkan denda 500 perak. Transaksi data peminjam. Nah, ini adalah contoh uh, peminjam yang telat. Lebih dari 7 hari, ini udah minjam selama 19 hari dan keterangannya telat, lalu dendanya sekitar 6.000. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.